selamat siang sahabat Pirasat. Welcome to Stock Precision siang hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 bersama saya Ardina Glenda. Tentunya hari-hari ini kayaknya sahabat Pirasat pasti makin semangat nih ya dalam trading dan juga investasi karena IHSG nampaknya sudah mulai kinclong nih. Nah, kita mau bahas soal IHSG dan tentunya saham-saham pilihan hari ini bersama dengan tidak lain tidak bukan ada Pak Ilham dan juga Bu Marta. Halo, selamat siang Pak Bu. Halo Glenda. Halo. Oke, kita mau langsung ke Pak Ilham nih, karena kayaknya sahabat Pirasat udah nggak sabar nunggu analisisnya Pak Ilham mengenai market. Silakan Pak. Oke, untuk indeks kita di hari ini ya, nah masih dalam technical rebound terkonfirmasi ya, seperti yang diinfokan kemarin. Nah di sini kita bisa lihat bahwa ada cukup lumayan ya untuk kekuatan indeks kita hari ini. Ya kita bisa batasi di batas bawahnya di 7240 ya. Selama dia masih berada di atas itu, maka terkonfirmasi technical rebound akan terus melanjutkan kenaikan untuk IHSG kita nih. Nah, semoga juga pastinya dengan seiring kenaikan indeks kita untuk saham-saham yang bermarket cap besar atau untuk saham-saham blue chip juga akan memberikan profit yang luar biasa pastinya untuk sahabat Mirae Asset. Baik, dan Bu Marta, kemarin juga kita udah sempat bahas nih sama Mas Adit kalau nampaknya asing sudah mulai excited gitu ya dan pede untuk masuk kembali ke bursa Indonesia. Iya betul sekali Glenda, tapi kalau kita lihat sebenarnya masih dalam wait and see ya sebenarnya. Jadi pembelian asing net buy sendiri itu masih di level yang sangat kecil kalau kita bisa bilang. Kemudian juga beberapa juga masih ada net sell. Dan kalau kita lihat memang ini menanti data inflasi dari Amerika Serikat ya. Jadi minggu ini itu merupakan data yang paling dinanti. Dan kalau melihat angkanya memang ekspektasinya bahwa inflasi dari US sendiri itu akan lebih rendah ya, jadi di angka 3% seperti itu. Oke, baik, dan sahabat Mirae Asset jangan lupa bahwa hari ini kita juga akan terus membahas market. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung drop di kolom live chat. Dan kita mau langsung menuju ke pembahasan hari ini. Kira-kira Bu Marta akan bahas apa? Boleh coba di spill nih Bu. Oke, kita hari ini mau bahas tentang salah satu sektor yang udah lama banget kita nggak bahas karena memang kinerjanya nggak terlalu bagus. Kita sempat kemarin bahas sektor konstruksi tapi khusus untuk perusahaan yang swasta. Dan hari ini mumpung kemarin lagi indeks perusahaan-perusahaan ini emiten-emiten ini lagi naiknya kenceng, jadi sekalian kita bahas ini adalah konstruksi untuk yang BUMN. Oke, nah sahabat Pirasat mungkin banyak yang penasaran kenapa emiten-emiten ini naik beberapa hari terakhir, bahkan ada yang hampir arah juga ya Bu Marta. Betul. Oke, kita mau langsung bahas, silakan Bu Marta. Oke Glenda, jadi kita pertama langsung ke kinerjanya dulu ya. Jadi sahabat Mirae Asset, jadi ini yang mungkin yang pahitnya dulu karena memang sebenarnya kinerjanya nggak terlalu bagus. Apalagi juga kalau kita lihat ya, sebenarnya kan kalau konstruksi di 3 bulan pertama, apalagi konstruksi BUMN itu memang raihannya relatif paling kecil dibanding dalam periode setahun itu kuartal 1 yang paling kecil. Jadi memang nggak heran kinerjanya nggak terlalu bagus. Sebenarnya memang agak berbeda dengan yang swasta. Kalau swasta kemarin kita lihat ada yang minus seperti BDKR gitu, tapi beberapa lainnya itu membukukan kenaikan baik itu pendapatan maupun laba bersih. Sementara untuk ke BUMN yang konstruksi ini ada PT PP, ADI, Wika, Waskita. Jadi walaupun Waskita ini masih disuspend ya, tapi kita sekalian bahas terkait dengan kinerjanya. Yang pertama kita lihat dari yang PT PP ini mungkin yang paling kuat so far kinerjanya, walaupun secara revenue itu relatively flat gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi operating profit dan gross profit itu sebenarnya mengalami penurunan, tapi di bottom line laba profitnya itu berhasil tumbuh 179%. Ini memang disumbang dari pendapatan non operasional, jadi pendapatan dari laba Ventura bersama seperti itu. Jadi ini cukup membantu mengangkat untuk labanya si PT PP. Sementara kalau untuk margin kita lihat marginnya PT PP year on year ya, kuartal 1 tahun lalu bandingkan dengan kuartal 1 tahun ini itu sebenarnya relatively juga mengalami penurunan ya, dari 12 ke 11 untuk gross profit operating dari 9 ke 7. Jadi memang ini memang kinerjanya sebenarnya itu slightly mengalami penurunan. Begitu juga dengan Adikarya. Nah, Adikarya di kuartal 1 2024 ya, mengingat bahwa memang kuartal 1 2024 itu kan kita ada periode pemilu ya. Jadi memang agak
lebih terhambat nih untuk perolehan atau pengerjaan proyek-proyeknya. Jadi kuartal 1 2024 Adikarya juga secara pendapatan turun 1%, tapi balik lagi dengan adanya laba dari Ventura Bersama itu membantu si Adikarya itu membukukan bottom line-nya bisa labanya meraih 10 miliar atau tumbuh sekitar 20-an% begitu. Kemudian untuk Wika dan Waskita ini memang yang kinerjanya dropnya lumayan gitu ya, apalagi untuk Waskita nih. Kita lihat untuk Wika itu secara pendapatan turun 19%, kemudian dari sisi laba atau rugi bersih itu perseroan dari sebelumnya 521 miliar ke 1,1 triliun rupiah. Jadi ruginya itu justru double untuk Wika. Jadi memang sebenarnya dari awal kan ini memang sudah jelek dari atas ya. Jadi memang ke bawahnya makin nggak bagus. Begitu juga dengan Waskita. Cuma bedanya Waskita ruginya lebih sedikit. Kalau Waskita tuh ruginya dari 375 ke 940 miliar, walaupun sebenarnya secara year on year sebenarnya kenaikan rugi Waskita tuh lebih tinggi ya. Balik lagi atasnya juga udah turun dari sisi pendapatannya mengalami penurunan, sehingga memang kalau kita lihat margin-marginnya juga relatif mengalami penurunan begitu. Nah, penurunan pendapatan dari Wika dan Waskita itu nggak bisa lepas dari memang perolehan kontrak baru mereka yang semakin minimal ya, jadi semakin kecil. Nanti kita bahas, karena kan kalau untuk BUMN konstruksi ini kan mereka rilis setiap bulan target atau raihan kontrak barunya. Dan ini kan yang akan kelak itu menjadi pendapatan buat mereka. Jadi sebenarnya udah kebayang kalau seperti ini dalam beberapa tahun ke depan dengan menurunnya kontrak baru, raihan kontrak baru dengan kondisi keuangan mereka yang ada Wika dan Waskita itu memang diproyeksikan juga akan semakin melemah. Sedikit kita bahas tentang ini dulu, rasio keuangannya gitu ya. Kalau untuk rasio keuangan kita lihat pilihan kita udah, kalau yang paling oke dari sisi keuangan itu antara PTPP dan ADI. Udah kalau untuk Wika karena masih rugi, Waskita masih disuspend gitu ya. Nah, untuk PP sendiri ini harganya sebenarnya dengan PI 7 itu relatif murah. Kemudian PBV juga 0,3, tapi balik lagi ya, PBV 0,3 tuh karena secara utang kan memang besar. Debt to equity mereka yang PTPP itu 3,5, ADI 3,6, Waskita 12, Wika 12, Waskita 18. Jadi ya ini luar biasa sih angkanya buat yang dua di belakang gitu ya, tapi dua yang di sini ya relatif memang dijaga di angka 3 gitu ya, 3,5, 3,6. Nah itu memang kita lihat di sini PTPP lebih stabil, baik itu kinerjanya, kemudian maintain rasionya juga lebih bagus, perolehan marginnya juga lebih oke gitu sebenarnya untuk PTPP. Jadi kalau secara fundamental kalau harus pilih itu sebenarnya prefer ke PTPP. Adikarya itu sebenarnya rising star-nya karena perolehan kontrak dari Adikarya tahun lalu itu justru yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Biasanya kalau zaman dulu nih kita ini ada bikin data dari tahun 2015 sampai 2024. Jadi kurang lebih 9 tahun. Dulu waktu zaman 2015, 2016 itu juaranya tuh juara satunya Waskita, juara duanya Wika. Wika Waskita tuh puter-puter ya posisinya. Jadi kalau sahabat Miraset lihat ya, dulu target kontraknya Waskita ini mungkin salah satu yang paling ini adalah tahun yang paling baik lah ya buat Waskita. Waktu itu target kontrak mereka 100 triliun satu tahun di 2016. Akhirnya mereka dapat realisasi kontrak sekitar 70 triliun, jadi realisasinya sekitar 70%. Tapi carry over mereka, jadi kontrak yang dibawa ya, jadi tambahan kontrak baru kemudian yang belum dikerjakan, itu total itu sempat mencapai level 138 triliun. Jadi ya bayangkan ya dengan kondisi kas mereka carry over kontrak segini banyak, ya nggak heran lah kalau kemudian harus dibebani dengan utang yang begitu besar. Nah, untuk Waskita kalau kita lihat ya, dari perjalanan target kontraknya sahabat Miraset bisa lihat ya, makin ke sini itu kontraknya makin kecil. Jadi bayangin dari dulu 100 sekarang tinggal 20 triliun. Jadi ini memang terkait dengan kemampuan mereka untuk membiayai. Jadi ketika mereka terlilit utang, akhirnya mereka nggak bisa membiayai. Akhirnya kontrak-kontrak yang datang pun angkanya juga relatif kecil begitu, yang memang mereka juga harus pilih-pilih akhirnya kan, karena nggak semuanya bisa dibiayai. Jadi kalau
Mei 2024 itu tahun ini mereka target 17 triliun. Ini angka yang paling kecil ya kalau kita lihat sebenarnya dibandingin dengan yang lain. Ya mengingat kondisi mereka dengan raihan kontrak hingga Mei itu di 2,6 triliun rupiah. Jadi ini angka yang memang kecil ya, raihannya baru sekitar 15% dari target. Kita ke yang nomor 2 biasanya, yaitu Wijaya Karya. Ini juga kontraknya besar-besar, sahabat Miraset. Ini kalau sempat lihat target mereka tertinggi ada sempat di 65 triliun, itu 2020. Jadi memang di periode-periode sebelum COVID itu memang luar biasa lah 3 sampai 5 tahun ya. Jadi di periode Jokowi memerintah di awal periode pertama itu memang luar biasa untuk perusahaan infrastruktur ini. Jadi nah kalau untuk Wika sendiri itu sebenarnya memang udah terpangkas setengahnya juga ya, dari sebelumnya 60-an triliun, sekarang target mereka tinggal ke ya sepertiganya lah, sekitar 25 triliun gitu. Jadi ya balik lagi dengan kondisi keuangan yang ada, saat ini mereka sudah meraih kontrak 8,9 triliun. Ya sebenarnya lumayan ya, 30-an% dari targetnya. Kita ke Adikarya yang saya bilang tadi rising star. 2015 Adikarya tuh targetnya waktu itu, Adikarya tuh konstruksi mungkin dari 4 ini yang paling kecil waktu zaman 2015. Kemudian sempat tertinggi double di 35 triliun, sekarang di kemarin 2023 mereka target mereka meraih 37 triliun kontrak. Ini rekor tertinggi mereka. Jadi dengan kondisi keuangan yang ada, mereka memang bisa maintain itu ya. Jadi ya sebenarnya berkah juga dengan Wika dan Waskita ini yang ngedrop gitu ya. Jadi akhirnya kontraknya ke Adi sama PP gitu. Jadi kalau kita lihat kontraknya Adi di sini itu kemarin itu rekor, dan tahun ini mereka target 37 triliun lagi. Jadi memang kalau kita lihat nih, ini kan mereka akan bawa terus kontraknya ya, carry over itu 2 sampai 3 tahun ke depan gitu ya. Jadi memang dalam tahun-tahun ke depan kinerja Adi, revenue tuh harusnya juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan kontraknya. Kemudian di sini ada PTPP. Nah, kalau PTPP tuh memang stabil. Jadi sempat tertinggi mereka target ada 40-an, hampir 50 triliun. Kemarin tahun lalu mereka end up di 31 triliun, target tahun ini 32 triliun. Ini lebih rendah dari Adikarya, tapi ya angka ini sebenarnya angka yang memang relatif stabil, yang mereka memang bisa biayai gitu ya. Intinya kan itu buat perusahaan konstruksi. Nyari kontraknya nggak sulit, tapi bagaimana mereka ngebiayain itu yang lebih challenge-nya lebih di situ. Jadi memang antara Adi sama PTPP inilah kalau kita lihat memang yang paling mumpuni. Terakhir kenapa naik? Karena kemarin itu dari perusahaan-perusahaan konstruksi ini mereka dipanggil, kemudian mereka ada mengajukan beberapa untuk penambahan modal negara rencananya untuk 2025. Ada 3 so far yang udah ngajuin, Wika ngajuin 2 triliun rupiah di 2025, kemudian untuk PTPP itu sekitar 1,56 triliun itu untuk mengerjakan tol Jogja-Bawen, begitu juga dengan Adikarya minta 2,1 triliun itu juga untuk mengerjaan tol Jogja-Bawen-Solo. Jadi ini memang yang lagi dikejar sama perusahaan-perusahaan karena memang mereka sendiri menyampaikan mereka butuh tambahan dana dari pemerintah karena memang ada kenaikan biaya konstruksi, Glenda. Jadi dalam periode COVID itu kan udah tertunda pembangunannya sehingga biaya konstruksinya karena bahan-bahan materialnya juga semakin mahal gitu. Kalau boleh disimpulkan mungkin dengan adanya PMN ini, apakah ini menjadi solidifying proof itu bahwa proyek-proyek daripada emiten konstruksi ini akan pasti berjalan di tahun depan, Bu? Kemungkinan, jadi ini kan baru diajuin. Jadi ini diajukan oleh si perusahaan-perusahaan karya ini ya. Jadi kemudian dari perusahaan karya ini kemudian nanti dari sisi pemerintah itu akan melihat lagi nih kebutuhannya seperti apa, baru kemudian gitu ya? Disetujui ya gitu. Jadi ini baru diajuin aja. Kalau memang misalnya disetujuin itu akan ngebantu gitu, karena kan memang tol yang terutama untuk Trans Jawa ya itu yang memang lagi dikejar banget supaya bisa nyambung, karena salah satu yang nggak nyambung nih yang jalur selatan ini. Jadi dari utara ke selatan gitu ya. Nah jadi memang kalau misalnya dapat PMN kemungkinan ya pasti mereka akan ngerjain itu. Nah apakah sampai selesai, sebenarnya kebutuhan dana masih banyak, Lena. Jadi mereka juga akan alokasi dana dari mereka, tapi bantuan dari pemerintah atau PMN dari pemerintah ini akan sangat ngebantu gitu. Oke, baik. Jadi pembangunan di Indonesia ini kita mungkin hanya terfokus kemarin ke IKN, ternyata di luar itu juga masih ada gitu ya, Bu. Jadi sebelum IKN sebenarnya kan proyek
tol yang paling panjang, yang paling utama tuh sebenarnya adalah Trans Jawa. Coba kalau Trans Jawa ya dibangun sama itu ya, Wika, Waskita, PP, ADI semua. Patungan di situ. Kalau yang Trans Sumatera itu kebanyakan oleh Hutama Karya, karena proyek Trans Sumatera itu lebih susah lagi untuk BEP karena kan relatif lebih sepi ya trafficnya dibandingin yang Trans Jawa. Jadi yang Hutama Karya memang mayoritas itu dari PMN dari pemerintah gitu. Benernya dari kapan nih Bu Trans Jawa ini udah berlangsung proyeknya? Udah cukup lama ya, kelihatannya dari mulai Jokowi naik itu ya berarti kan sekitar hampir 10 tahun ya itu sebenarnya udah mulai dikejar. Tapi itu sangat membantu sebenarnya kan. Kalau dulu zaman dulu mungkin Jakarta Jogja mungkin butuh waktu berapa belas jam, kalau sekarang kan relatif 6 sampai 8 jam udah nyampe gitu. Oke, jadi dengan kita melihat rate perkembangan konstruksi gitu di Indonesia, kita masih terus berkembang, kayaknya emiten-emiten ini memang masa depannya juga masih cerah ya Bu ya? Sebenarnya kalau kita ngomong secara kontrak ya di Indonesia tuh masih banyak banget yang perlu untuk dibuat, Glenda. Tadi kita baru ngomongin jalan tol, belum pelabuhan, belum bandara, belum jembatan gitu ya. Itu sebenarnya masih banyak sekali. Tapi memang masalah utama adalah bagaimana mendanai. Karena mendanai itu nggak bisa karena kan ini proyek jangka panjang. BEP-nya kita mungkin bisa lihat 20, 25 tahun atau bahkan 40 tahun gitu ya. Jadi memang ini proyek jangka panjang ya, memang butuh dana murah untuk dibiayai gitu. Kalau pakai pinjaman bank, apalagi dengan kondisi interest rate sekarang ya, itu sangat membebani untuk perusahaan-perusahaan ini gitu. Ya mungkin itu juga kemarin kenapa emiten-emiten ini sempat flop dan ditinggalkan gitu ya, karena memang suku bunga tinggi. Sekarang dengan adanya proyek dan PMN, suku bunga juga udah ada tanda-tanda mau menurun gitu ya. Jadilah mereka akhirnya jadi rising star kembali. Betul. Interesting insight. Terima kasih banyak Bu Marta, dan mungkin nanti Pak Ilham juga bisa bantu karena kemarin sudah sempat kita bahas beberapa kali ya Pak ya mengenai emiten konstruksi. Tapi mungkin gak cuma konstruksi nih hari ini. Pak Ilham pasti punya pilihan saham yang lainnya, betul ya Pak? Oke. Nah ini nih oke-nya nih. Ditunggu nih Pak nih. Oke, siap. Kita langsung aja Sobat Mira Aset ya. Nah ini salah satunya ya. Itu ada BRIS ya. Di sini kita bisa lihat BRIS-nya ada terkoreksi 1 minggu kemarin ya, dan hari ini ada pantulan. Semoga aja terkonfirmasi nanti sore ya. Jadi bisa wait and see, sabar-sabar sampai pre-closing sore ya. Selama dia kasih tutupan candle di atas 2490 boleh ya, maka terkonfirmasi dia akan melanjutkan technical rebound-nya menuju range terdekat di 2560. Jika berhasil ada tutupan candle daily di atas 2560, maka terkonfirmasi dia akan melanjutkan uptrend-nya dengan range berikutnya itu di 2630 sampai dengan 2700 untuk BRIS. Lalu yang berikutnya ada IMJS ya. Nah, IMJS range hari ini tuh di 162 sampai dengan 169 dan sudah tersentuh ya. Jadi kita bisa batasi di 162. Nah, sahabat Mira Aset bisa sabar-sabar jika memang dia bergerak di atas area 169, atau bisa antri di range 168 sampai dengan 165-nya untuk IMJS. Dengan target berikutnya di area 179. Lalu yang ketiga ada VTNY. Nah, ini VTNY mirip-mirip dengan Suri kemarin ya, di bagian bawah ya. Dia sudah mengalami penurunan cukup lumayan ya, dengan range terdekat dari 130 hari atau candle yang kita lihat. Ada high di tanggal 4 bulan 4 itu 224, sehingga sampai dengan 2 bulan kemudian memberikan low di 126, dan 2 minggu dikasih sideways price, dan hari ini sudah break dari area 135. Nah, 135 ini bisa kita batasi sebagai support dengan range target terdekat hari ini di 139. Jadi sahabat Mira Aset bisa sabar-sabar, jika bergerak di atas 139 baru kita masuk dengan target berikutnya di 148, atau bisa bad weakness ya di range 137 ya sampai dengan 135 tersebut. Jadi 3 hari ini ya Pak ya? 3. Oke, sahabat Mira Aset jangan kemana-mana, itu tadi ya pembahasan bersama dengan Pak Ilham dan juga Bu Marta. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini untuk sesi Q&A. Mirai Aset Sekuritas Indonesia dengan bangga mempersembahkan Trading and Investment Center pertamanya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Trading dan investasi untuk menjawab kebutuhan finansial dan bisnis Anda. Kami siap menghadirkan pengalaman berinvestasi berbeda, dimulai dari konseling room untuk konsultasi finansial Anda,
platform online trading system dan fasilitas investasi reksadana, education room untuk edukasi pasar modal, serta launch untuk memperkuat networking Anda nasabah Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Bersama investment profesional untuk membersamai perjalanan investasi Anda. Persembahan terbaru dari Mirai Aset Sekuritas. Pertama kali di Indonesia, telah hadir di jantung ibu kota, The Investment House at Pacific Century Place, SCBD, Jakarta. Galeri investasi yang dapat menjawab berbagai kebutuhan investasi Anda. Kami siap melayani Anda berkenalan dengan berbagai produk investasi yang dapat disesuaikan dengan tujuan finansial Anda. Dimulai dari Home Online Trading System, Sage Club, Navi, ETF, hingga membantu perusahaan Anda untuk melakukan initial public offering. Wujudkan rencana finansial Anda sekarang di The Investment House by Mirai Aset Sekuritas, a one-stop investment solution to start your financial journey. Mirai Aset Sekuritas bersama nasabah membangun Indonesia lebih baik. Kembali di Stock Precision, sahabat Miraset, kita sudah tiba di sesi Q&A. Kita mau langsung tanya-tanya sama Pak Ilham. Kalau Adi kemarin sudah sempat dibahas, hari ini mungkin kita bisa bahas Wika dan juga PTPP, Pak Ilham. Oke. Kita coba cek chart daily-nya untuk Wika ya, sahabat Mirai Aset. Di sini kita bisa lihat bahwa time frame daily-nya selama 1 minggu terakhir ya, di hari kerja ada penguatan technical rebound dan hari ini terkonfirmasi sudah tutupan gap yang terjadi di tanggal 15 ya. Di tahun 2023. Dilanjut tepatnya nih, di Pak. Desember. Nah, di sini kita bisa cek ya, oke, terkonfirmasinya dia wajib harus berada di angka area 226 untuk mengkonfirmasi kelanjutan technical rebound-nya. Tapi biasanya ya, jadi nggak 100% ya sahabat Mirai Aset, ketika gap tertutup biasanya ada koreksi sehat ya, but we'll see ya untuk besok ya. Sepanjang ya, Pak. Nah, koreksi sehatnya bisa ke berapa? Ya kita lihat aja high sebelumnya di area 190 sampai dengan 202 untuk area koreksi sehatnya. Nah, batasan stop loss terbawah kita bisa pakai di area 174 untuk sahabat Mirai Aset untuk saham Wika. Sedangkan untuk PTPP-nya sendiri ya kita bisa cek juga di time frame daily-nya. Masih loading. Nah, seharusnya juga bentuknya sama ya untuk infra, masih dalam area atau range di technical rebound. Oke, baik. Dan ternyata terbukti juga ya Bu Marta, memang dari teknikalnya pun mendukung banget nih. Kayaknya para investor juga masih sangat-sangat excited dengan saham-saham konstruksi ini ya Bu ya. Karena memang udah kemarin tuh bottom sih ya. Jadi walaupun kalau kita lihat sebenarnya apakah tahun ini kinerjanya akan lebih bagus? Ini kalau kita lihat sebenarnya kinerjanya ya mungkin akan lebih relatif flat aja sih. Jadi memang kalau kita sendiri ngelihat ini sebenarnya lebih cocok buat trading aja gitu, Glenda. Baik, dan tentunya excitement ini nggak cuma di saham konstruksi tapi dari segi banking ya Bu Marta ya. Karena lihat banyak yang lumayan naik di akhir-akhir ini. Betul. Jadi kelihatannya karena memang data inflasi, padahal walaupun belum keluar ya, belum tapi ya? karena belum, angka inflasinya belum keluar Kamis ini ya. Iya, jadi karena memang ekspektasinya bahwa inflasinya ke 3% gitu ya kan, angkanya kan kemarin kan 3,5, 3,4, 3,3 gitu ya. Jadi memang karena ke 3% ini mungkin bisa memberikan market lebih confident gitu ya bahwa The Fed akan nurunin suku bunganya paling enggak ya kan harapannya di bulan September gitu. Kalau udah di angka-angka di bawah 3% tuh akan jauh-jauh lebih mendukung
mendukung itu gitu. Sesuai dengan conversation kita, stock conversation kita Iya. beberapa waktu lalu ya Bu Marta, optimis bahwa Juli itu biasanya akan hijau ya Bu Marta. Yes. Dan mudah-mudahan ini juga terus tercermin dari aksi-aksi beli gitu ya dari para investor baik lokal maupun asing. Oke baik, terima kasih banyak Bu Marta dan Pak Ilham buat siang hari ini. Sahabat Miraset, jangan sampai ketinggalan karena kompetisi trading terbesar di Indonesia masih berlangsung, Host Championship Season 12. Buruan daftar, kamu bisa daftar di 2 liga sekaligus, Liga Saham dengan klasemen masih 200 dan juga Liga Reksadana atau Funds League. Dan yang paling dekat, kamu juga bisa ikutan live trading class di Palembang hari Rabu tanggal 10 Juli besok. Jangan sampai ketinggalan buat teman-teman Palembang, langsung aja daftar lewat link masih.id/LTC Palembang, atau yang pengen tahu info lebih lengkap juga bisa kunjungi Instagram kita @mirasetsekuritas_id. Sahabat Miraset juga bisa langsung daftar melalui aplikasi HOTS, Neo HOTS, dan juga aplikasi Navi. Host Championship Season 12 makin cuan. Baik, siap. Terima kasih sekali lagi ya buat Pak Ilham dan juga Bu Marta. Jangan lupa besok pasti ikutan live trading class nih ya. Siap. Oke, dan sahabat Miraset, sekian stock conversation kita siang hari ini. Dan kita juga tayang setiap hari Senin sampai Rabu jam 13.20 di YouTube channel Miraset Sekuritas Indonesia. Saya Ardina Glenda beserta segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan salam makin cuan.